panjenenganipun Ki Haji Abdul Qayyum Fadhal fal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para sadah, yang kami muliakan para ulama, para masyayikh, jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya sampaikan, ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba Allah sedang sakit, maka Allah mengutus 2 malaikat untuk melihat kepada hamba Allah yang sakit itu, bagaimana tindakannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana rasa syukurnya kepada Allah dalam keadaan sakit. Ketika ada orang yang menengok hamba Allah yang sedang sakit, yang sedang sakit itu tidak mengeluh, tidak gelisah, tidak putus asa, selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, meskipun diberikan musibah, meskipun diberikan cobaan, akan tetapi masih menyempatkan lidahnya membaca alhamdulillah, maka Allah mengatakan kepada 2 malaikat itu, akan aku masukkan surga hamba itu jika aku ambil nyawanya. Apabila aku sembuhkan hamba itu, akan aku ganti dagingnya yang berkurang akibat sakit, aku ganti daging yang lebih baik. Darahnya aku ganti darah yang lebih baik, dan dosa-dosanya akan aku ampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia tidak pernah terhindar dari kesulitan, tidak pernah terhindar dari kerugian. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Lir-Razi, ketika menafsirkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh mengalami kerugian. Bahkan kita di surga itu masih ada kerugian, karena kita masuk surga di bawah surga orang-orang salih yang di atas kita. Kita sebagai orang awam masuk surga di bawah surganya para ulama. Ulama masuk surga di bawah surganya para anbiya. Anbiya masuk surga di bawah surganya para rasul.
Jadi kerugian itu dialami seluruh manusia. Itulah tafsiran salah satu mufassir, innal insana lafi khusrin. Maka kita yang di dunia ini membutuhkan ketulusan hati yang disebut dengan etika jiwa ikhlas. Ikhlas, tidak ada kata ikhlas dalam Al-Quran dengan bentuk masdar atau infinitif ikhlas, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada mukhlis, mukhlisun, mukhlisin. Mukhlis, orang yang ikhlas, itu disebut dalam Al-Quran 3 kali. Sedangkan mukhlisun disebut dalam Al-Quran 1 kali. Sedangkan mukhlisin disebut dalam Al-Quran 7 kali. Mukhlis disebut dalam Al-Quran 3 kali. Mukhlisun 1 kali. Mukhlisin 7 kali. Itu orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi ketika Al-Quran membicarakan kata mukhlis di dalam Al-Quran, ternyata 3 kali kata mukhlis dalam Al-Quran ditujukan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah kata mukhlas, orang yang dibebaskan Allah, dibersihkan Allah, dihindarkan Allah dari dosa, dari bencana-bencana hati. Mukhlas di dalam Al-Quran terdapat 1 kali. Sedangkan al-mukhlasin terdapat 8 kali. Mukhlas di dalam Al-Quran sifatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Nabi kita mukhlis itu disebut 3 kali, Nabi Musa disebut mukhlas 1 kali. Meskipun jumlah kata Muhammad di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Sedangkan jumlah kata Musa dalam Al-Quran kalau tidak salah 136 kali. Kata Musa di dalam Al-Quran. Bisa dibaca dalam kitab Atlasul Quran karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Ikhlas, memurnikan niat. Ternyata dalam studi tasawuf menunjukkan bahwa bersolawat memuji Nabi itu ada beberapa makna membuat kita ikhlas. Ada satu peristiwa, orang Yahudi itu kalau bertemu di hadapan Nabi, itu kalau bersin, orang Yahudi itu kalau bersin di hadapan Nabi, dia berusaha mendekat di depan Nabi. Bahkan bersinnya orang Yahudi itu dikeraskan di depan Nabi dengan harapan didoakan Nabi, yarhamukallah. Itu orang Yahudi. Kalau bersin dikeraskan, mendekat Nabi untuk berharap didoakan Nabi, yarhamukallah, semoga dirahmati Allah. Ada lagi, ikhlas itu dibentuk dari solawat, dari zikir-zikir Nabi. Ternyata hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu terbentuk sifat ikhlas bukan dari bacaan, bukan dari bacaan solawat, tetapi substansi dari solawat, zauq, rasa cinta. Bukan hanya bacaan solawat yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah,
Bukan hanya itu. Karena membaca sholawat itu bisa ditiru orang baik dan orang tidak baik. Ada pencuri, sebelum mencuri dia pakai sholawat nariyah. Orang mau mencuri biar selamat membaca sholawat nariyah. Ada orang yang merampok sebelumnya manakib. Ada lagi orang yang buka kafe, tempat maksiat, mendatangkan ustadz untuk dibacakan manakib. Manakibnya baik, sholawatnya baik, tetapi manusianya tidak sesuai dengan Nabi. Manusianya tidak sesuai dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita dibutuhkan ikhlas, memurnikan, bukan hanya memurnikan niat, memurnikan batin dari rasa dendam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Yang kedua adalah memurnikan batin dari rasa riya. Yura'unan nas. Yang ketiga memurnikan batin dari rasa malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang keempat memurnikan batin dari kebodohan. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku termasuk orang-orang yang bodoh. Itu sholawatnya baru terasa, dzikirnya baru terasa, burdahnya baru terasa, ketika batin kita ini berkurang rasa kebodohan kita dalam agama. Setelah kita pulang dari berzikir, setelah kita pulang dari Riyadul Jannah ini, rasa dendam kita sesama muslim hilang. Setelah kita melakukan perjalanan safari rihlah sholawat 40 hari ini, jiwa kita ini bersih dari sifat riya. Jiwa kita ini bersih dari sifat dendam. Jiwa kita ini bersih dari sifat menipu. Jiwa kita ini bersih dari sifat sombong. Itu baru terasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebut ikhlas pemurnian. Disebut ikhlas yang disebut memurnikan. Mukhlis, orang yang ikhlas. Ada satu peristiwa yang ditulis Imam Ghazali di dalam Ihya-nya. Suatu ketika ada rombongan safari seperti ini yang diikuti pesertanya itu kalau sholat isya tidak pernah batal sampai sholat subuh. Jadi mereka ini tidak ngentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak janabat, tidak tidur. Setiap sholat isya wudunya tidak pernah batal sampai sholat subuh. Itu rombongan, banyak jumlahnya. Di antaranya yang ikut adalah Imam Atha dan Ujbah Al-Ghulam. Dalam perjalanan itu disebutkan Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, kaki mereka bengkak karena terlalu lama qiyamul lail mereka. Mata mereka cekung karena kurang tidur. Kulit mereka menyatu dengan tulang karena kurang makan. Kulit mereka menyatu dengan tulang karena kurang makan. Begitu perjalanan, di tengah-tengah jalan mendadak seorang sufi yang bernama Ujbah Al-Ghulam ini pingsan. Seorang sufi yang bernama Ujbah Al-Ghulam ini pingsan dalam udara yang dingin, dahinya bercucuran keringat. Dalam udara yang dingin, keningnya bercucuran keringat. Ujbah Al-Ghulam. Kemudian para jamaah itu menyiram air pada tubuhnya ulama yang bernama Ujbah Al-Ghulam yang sedang pingsan.
Setelah Utbah Al-Ghulam sadar, ditanya oleh kawan-kawan mereka, kawan-kawan Utbah, kenapa Syekh Utbah pingsan? Kata Utbah, karena saya berada di tempat ini, saya pernah punya catatan dosa terjadi di tempat ini. Saya pingsan di sini karena tempat ini pernah menjadi tempat di mana di tempat ini aku melakukan dosa. Maka begitu ada di sini aku ingat dosa saya. Kemudian dia pingsan. Itu yang dirasakan Utbah Al-Ghulam, seorang yang jiwanya ikhlas, seorang yang jiwanya bersih, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Dulabi, penulis Al-Kuna wal Asma, sebuah kitab kumpulan hadis tentang kunyah dan nama-nama para ulama. Al-Kuna wal Asma diriwayatkan oleh sahabat Syarid bin Suwaid. Syarid bin Suwaid itu di dalam Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah hanya satu kali. Seorang sahabat Nabi yang bernama Syarid bin Suwaid itu hanya satu di dalam daftar sahabat yang ditulis Ibnul Asir dalam kitabnya Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, di mana Syarid bin Suwaid meriwayatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi mengatakan, besok manusia itu akan diletakkan Allah di atas jembatan. Jembatan ini adakku minas sya'ar, lebih lembut daripada sahelai rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, di mana di bawahnya adalah api neraka. Tidak sedikit manusia yang jatuh di dalam neraka. Tidak sedikit mereka berjatuhan seperti laron, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh, begitu lewat jatuh, si A jatuh, si B jatuh, ada ulama yang jatuh di situ, ada orang bodoh yang jatuh di situ, ada orang yang ibadah jatuh di situ, ada orang kaya jatuh di situ. Berjatuhan seperti laron, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan para nabi dan orang-orang siddiq, tolonglah mereka yang jatuh di dalam neraka. Wahai para nabi, wahai para malaikat, wahai para orang siddiqin, orang-orang yang sangat jujur, tolonglah mereka, selamatkan mereka dari api neraka. Maka malaikat bergegas untuk menolong orang-orang yang masuk neraka. Para nabi bergegas untuk menolong orang-orang yang masuk neraka. Siddiqin menolong orang-orang yang masuk neraka. Akhirnya orang-orang yang di dalam hatinya itu ada iman sekecil atom, misqala dzarrah, misqalu dzarrah. Orang yang di dalam hatinya itu ada iman yang sekecil atom atau sekecil semut. Dzarrah ini kalau tafsir kontemporer diartikan atom. Tapi kalau tafsir yang klasik, ya, tafsir yang klasik yang kuno dulu diartikan semut yang kecil. Jadi kalau tafsir yang konservatif diartikan semut yang kecil. Kalau tafsir yang kontemporer diartikan apa? Atom. Iman yang sekecil atom atau sekecil semut diselamatkan oleh para nabi, para malaikat, para siddiqin, satu persatu diselamatkan Allah. Karena apa? Karena dalam hatinya itu masih ada iman yang bisa membersihkan kotoran-kotoran yang lain. Dia masuk neraka karena ada rapot yang buruk, di mana dia pernah menipu, di mana dia pernah mencuri, di mana dia pernah berbohong, di mana dia pernah meninggalkan sholat, di mana dia pernah pamer. Akan tetapi beruntung orang ini husnul khotimah, beruntung orang ini ada di
hadir di setiap majlis Nabi, di setiap majlis ulama, di mana Al-Quran dikumandangkan, sholawat dibaca, syair-syair yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibaca. Ini disebut orang yang ikhlasnya bergerak menolong mereka. Karena apa? Karena hatinya dibersihkan oleh Allah dengan ikhlasnya. Yang kedua adalah mukhlas. Mukhlas di dalam Al-Quran hanya satu kali. Sedangkan al-mukhlasin di dalam Al-Quran 7 kali. Ternyata orang yang disebut mukhlas itu hanya Nabi Musa. Mukhlas, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Mukhlason itu hanya Nabi Musa. Kenapa? Ternyata setelah saya meneliti Al-Quran tentang perbedaan antara mukhlis dan mukhlas, ternyata mukhlas itu orang yang mengalami godaan besar, mengalami kasus besar, kemudian diselamatkan oleh Allah. Seperti Nabi Yusuf, itu makomnya bukan mukhlis, tapi makom mukhlas. Karena Nabi Yusuf diselamatkan Allah dari godaan wanita. Jadi setelah berhadapan dengan godaan, kemudian diselamatkan oleh Allah, maka makomnya makom mukhlas. Musa mengalami berbagai kasus di Mesir, maka Musa di dalam Al-Quran tidak disebut mukhlis, tapi disebut mukhlas. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut 3 kali mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang bisa bersih diri. Sedangkan mukhlas, orang yang dibersihkan. Jadi lebih tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Musa karena pangkatnya lain. Yang satu mukhlis, yang satu mukhlas. Pernah ada satu cerita. Cerita ini ketika ada seorang menteri perminyakan OPEC yang bernama Hisham Nadir. Itu menteri perminyakan OPEC, pengganti Dr. Zaki Yamani. Itu juga menteri OPEC. Hisham Nadir ini orang yang tidak percaya tawasul. Tidak suka dengan tawasul, tidak suka dengan ziarah, tidak suka dengan sholawat bareng-bareng seperti ini, tidak suka. Manaqib tidak suka. Keramat-keramat tidak suka. Hisham Nadir ini mengalami musibah di mana anak beliau sakit. Sakit dibawa ke Amerika Serikat. Sakitnya itu, otaknya itu ada ulatnya. Di dalam otaknya itu terdapat ulat. Anaknya menteri OPEC yang bernama Hisham Nadir. Anaknya itu di dalam otaknya ada ulat. Rumah sakit Saudi tidak mampu, dibawa ke Amerika. Begitu dibawa di Amerika, diagnosa dokter mengatakan di dalam otaknya ada ulat dan harus dilakukan bedah otak untuk membersihkan ulat-ulat yang ada di dalam otak. Dan itu untung-untungan antara mati dan hidup. Maka Hisham Nadir ini bingung. Kemudian beliau lari ke Madinah. Yang semula beliau itu tidak kenal namanya tawassul, tidak kenal namanya berzanji, tidak kenal namanya diba. Beliau pulang ke Madinah, mengetuk penjaga, salam kepada penjaga makam Nabi. Maaf, penjaga makam Nabi itu dalam bahasa Arabnya kurang baik. Huwat.
Loh, itu kan kurang baik. Orang penjaga makam Nabi itu orang Arab kalau menyebut kurang baik. Ghawat. Ghawat itu kalau di sini penjaga WC. Jadi ini bahasa Arabnya yang perlu diluruskan. Kita ini gimana ya, bahasa Arabnya ini kalau orang Arab menyebut ghawat, penjaga makam Nabi, padahal penjaga makam Nabi kalau di sini ghawat itu penjaga toilet. Kan kurang tepat bahasa Arabnya ini. Seperti bahasa Arabnya rumah sakit mustashfa, itu kan perlu dikoreksi. Karena mustashfa itu berakar dari kata syifa. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa shifa'ul lima fis sudur wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, yang artinya sembuh, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, yang artinya menyembuhkan. Maka kalau mustashfa itu bahasa yang benar, makna yang benar adalah tempat penyembuhan, bukan tempat sakit. Jadi penterjemahan rumah sakit dari bahasa Arab rumah mustashfa itu sebetulnya salah. Jadi mustashfa itu tempat penyembuhan, bukan rumah sakit. Itu terjemah yang benar. Begitu dibawa beliau datang ke Madinah, singgah ziarah ke makam Rasul dan mohon bantuan kepada penjaga pintu makam Rasul, tolong saya ambilkan tanah makam Nabi. Padahal dia itu tidak pernah tawassul, anti tawassul, memandang hal-hal seperti itu musyrik. Tapi karena kepepet, karena darurat, anaknya mau dioperasi otak di Amerika Serikat, dia minta sejumlah tanah makam Nabi, diminta oleh Hisham Nadir. Akhirnya sejumlah tanah makam Nabi ini dibawa lagi ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat, sampai di sana beliau tidak nunggu waktu. Tanah itu dilumurkan pada wajah anaknya. Kepalanya dilumuri tanah makam Rasul. Dahinya, keningnya, jidatnya, kepalanya dilumuri dengan tanah makam Nabi. Walhasil alhamdulillah, paginya para dokter ini sedang bersiap untuk mengoperasi bedah otak. Ternyata setelah dilihat oleh para tim operasi itu, ternyata ulat-ulat yang ada di dalam otak itu bersih. Bersih, hilang. Karena sudah dilumuri oleh tanah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanah makam Nabi ini dibawa dengan apa? Energi mahabbah. Dengan energi ta'zim kepada Nabi. Dengan energi ikhlas, dengan energi tawadhu kepada Nabi, maka makam Nabi, tanah ini punya potensi menjadi obat. At-turab kedawa, tanah ini menjadi seperti obat. Dibawa ke Amerika Serikat, dilumurkan pada wajah anaknya, dahinya, jidatnya. Paginya tidak jadi dioperasi, bahkan dokter-dokter di Amerika Serikat di rumah sakit itu memerintahkan untuk segera dibawa pulang karena tidak ada penyakitnya. Ini keajaiban cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut mukhlas. Orang yang dibebaskan Allah, dilepaskan Allah dari kesulitan. Tapi setelah mengalami proses lama, dulunya dia mengingkari hal-hal seperti tawassul seperti itu. Jadi melalui proses yang lama, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu kitab para ulama, ada salah satu kitab, ada kitab yang berjudul Syarah Muslim yang baru, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, ulama dari Ethiopia. Itu menyarai semoga Allah memberikan panjang umur beliau, karena saat ini sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah
yang sangat terhormat di muka bumi Allah ini, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Saya baca di situ beliau menyarai Sahih Muslim yang baru. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Ada sekelompok umat yang hilang, kata Rasulullah. Dan aku kira yang hilang itu adalah umat yang menjadi tikus, kata Nabi. Menjadi tikus. Kenapa menjadi tikus? Karena dulunya manusia dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijadikan tikus. Buktinya apa? Tikus ada yang sebagian adalah bekas umat yang dikutuk Allah. Karena ada tikus yang tidak mau minum susu onta, kata Rasulullah. Ini juga hadis ada di Sahih Muslim, juga ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir atau Jam'ul Jawami' atau Al-Jami'ul Kabir. Tikus ini ada yang tidak mau minum susu onta. Kata Nabi, coba tikus itu dekatkan dengan susu onta. Tidak mau. Tapi tikus itu dekatkan pada susu kambing. Mau. Kenapa? Karena dulu Bani Israel diharamkan oleh nenek moyang mereka. Illa ma kharrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, adalah daging onta. Sebelum kitab Taurat diturunkan oleh Allah, Bani Israel dilarang makan daging onta. Maka Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi tikus, tidak mau mengkonsumsi susu onta. Ada hadis Nabi yang lain, kalau ada kebakaran, tolong kebakaran itu padamkan dengan takbir. Kalau ada kebakaran jangan ditonton, tapi kita melihat dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir bersama-sama untuk memadamkan kebakaran. Akan tetapi yang jadi masalah sekarang, orang membakar pakai takbir. Kata Nabi, kalau ada kebakaran, padamkan dengan takbir. Tapi sekarang orang berdemo anarkis, membakar sambil baca takbir. Kan beda. Kalau dulu tikus yang bekas kutukan Allah itu tidak mau mengkonsumsi daging susu onta, maunya susu kambing. Jadi masih ngikuti karakter aslinya itu larangan Allah. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Tetapi tikus yang sekarang ini, jangankan susu onta, susu manusia juga mau. Tikus yang sekarang ini berada di mana-mana. Di masjid juga banyak tikus. Di musola juga banyak tikus. Di yayasan juga banyak tikus. Di organisasi juga banyak tikus. Apalagi di partai. Banyak sekali tikusnya. Ini yang perlu dibersihkan, perlu diikhlaskan. Maka tanamkan pada jiwa mereka cinta Nabi, akhlak Nabi, at-ta'assi bisiratis salafis salih, mengikuti jejak al-iktida bin Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, untuk membentuk kita ikhlas melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membunuh burung pipit, kalau orang Jawa burung emprit, burung pipit karena untuk sekedar main-mainan. Burung pipit itu dibunuh sekedar main-mainan. Maka burung pipit itu, kata Rasulullah, ajja ilallah yaumal qiyamah. Burung pipit yang dibunuh oleh kita ini, besok di hari kiamat akan berteriak
kepada Allah, ya Allah, pada hari kiamat burung yang kita bunuh, burung pipit yang kita bunuh akan berteriak di hari kiamat kepada Allah. Wa qala ya Rabb, wahai Tuhan kami, kata burung pipit, inna fulanan qatalani abasan, aku dibunuh oleh seseorang hanya sekedar untuk uji coba dan main-mainan. Aku dibunuh walam yaqtulni limanfaatin, aku tidak dibunuh untuk manfaat, tapi dibunuh untuk main-mainan. Membunuh burung pipit, kata Rasulullah dalam hadis, burung pipit itu akan berteriak memperkarakan kita yang membunuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membunuh manusia dengan menghisap darahnya, menghisap hartanya, menghisap kehormatannya, menghisap kemerdekaannya, menghisap ketenangannya. Mereka akan dituntut bersama-sama di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita membentuk manusia yang mukhlas, membentuk manusia yang mukhlis, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari ceramah kami, ada sedikit Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi, penulis Al-Futuhatul Makkiyah, juga penulis tafsir Ibnu Arabi, itu menafsirkan wal asri itu bukan demi waktu, tapi demi memeras. Itu dari kata asirul inab, perasan anggur. Wal asri, kata Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Arabi yang dikenal bukan tafsirnya, takwilnya. Karena ini istilah tasawuf, istilah kalau tafsir birriwayah itu tafsir, kalau tafsir sudut pandang tasawuf namanya takwil. Karena orang-orang sufi lebih banyak memakai takwil daripada tafsir. Seperti Ruhul Bayan, itu takwilnya yang banyak, banyak takwil. Apalagi itu kitab tafsir-tafsir yang seperti Ruhul Ma'ani juga memuat tafsir isyarah, ya, juga memuat tafsir isyarah. Wal asri itu bukan demi waktu, kata Ibnu Arabi, tapi demi memeras. Jadi para wali Allah, kata Ibnu Arabi, diperas oleh Allah dengan musibah, mengalami sakit, mengalami miskin, mengalami uzur. Abdullah bin Abbas itu buta mata, tapi kalau membaca Al-Quran langsung kelihatan. Selesai baca Al-Quran kembali lagi buta. Itu Abdullah bin Abbas, orang sufi besar, orang soleh besar. Abdullah bin Mas'ud itu terkenal betisnya kecil, bahkan pernah memanjat satu pohon ditertawakan oleh orang-orang karena saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi secara fisik tidak begitu hebat, tapi beliau ahlul Quran, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Wal asri, demi memeras. Orang-orang yang dekat Allah diperas oleh Allah, dihadapkan musibah, bencana, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, diperas oleh Allah. Yang lulus siapa? Kata Ibnu Arabi, perasan ini ampasnya orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh menjadi rugi. Itu yang perasannya menjadi ampas. Wal asri, seluruh manusia diperas. Kemudian ada yang perasannya menjadi ampas. Innal insana lafi khusrin, orang yang rugi. Dan orang yang perasannya itu diperas menjadi sari, menjadi sari apel, menjadi sari kurma, menjadi sari anggur. Siapa yang menjadi sari itu? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu hasil perasan yang baik. Jadi Ibnu Arabi mengatakan wal asri, demi memeras, seperti buah yang diperas. Kemudian ada ampasnya,
innal insana lafi khusrin. Kemudian ada sarinya yang bersih, yang menjadi gizi, yang menjadi nikmat, yang menjadi vitamin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu tafsirnya Ibnu Arabi. Semoga kita yang hadir di sini yang mengikuti Riyadul Jannah termasuk perasaan Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan semoga Ki Haji Basori Alwi diberikan kesehatan oleh Allah lahir batin, matta'ana Allah bihayatih. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum minal ashqiya'il mardudin. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ya Allah antal karim fa akrimna wa antal wahhab hab lana min ladunka rahmah wa antas sattar fastur ujubana wa antal afu ufu anna wa antal muafi afina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.